Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita dikaruniakan satu anugerah yang baru, kekuatan yang baru yang dapat kita nikmati, bahkan menjadi pertolongan kita menjalani segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita mengawalinya di dalam Bread of Life. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami diberikan satu kehidupan yang baru, anugerah yang baru yang dapat kami nikmati, di mana Engkau memberkati kami pada waktu kami tidur dan bangunkan kami dengan kesehatan yang baru untuk kami dapat melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam Bread of Life. Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semua dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara, sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasal ke-12 ayat yang ketiga hingga ke-8. Roma pasal 12 ayat ketiga hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara, sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah karunia rohani di dalam tubuh Kristus. Karunia rohani di dalam tubuh Kristus. Di dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap 350.000 orang di Amerika Serikat, didapatkan bahwa 4 dari 5 orang yang punya pekerjaan, mereka ternyata melakukan pekerjaan profesinya itu tidak sesuai dengan gelar akademis yang mereka miliki. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan pendidikan yang sudah mereka dapatkan. Bahkan pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Survei ini menunjukkan kepada kita bahwa gelar akademis, pengetahuan kita, pendidikan kita, bahkan keahlian kita itu tidak akan membuat seseorang menempati posisi tertentu
atau pekerjaan tertentu yang sama, yang sesuai dengan harapan. Kenyataannya kita dapat melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, mungkin kita dapat menemukan seorang bergelar sarjana hukum, punya gelar sarjana komputer, tetapi dia bekerja di dalam bidang marketing, bagian penjualan, dan dia berhasil di sana. Atau kita menemukan seseorang yang punya profesi pekerjaan seorang koki, tapi dia ternyata seorang yang ahli di dalam bermain game online. Atau bisa juga kita menemukan di sana ada orang-orang yang punya pekerjaan, punya profesi, tetapi tidak berhubungan sama sekali dengan keahlian yang dimilikinya. Seperti tadi. Ini mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, oh iya ya, ternyata gelar akademis saya, pendidikan yang saya terima, yang saya dapatkan, bahkan keahlian yang saya miliki, belum tentu membuat pekerjaan yang saya kerjakan saat ini dapat berhasil. Tetapi pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini dapat berhasil, dapat sukses, karena ada potensi dalam diri saya yang terus saya kembangkan, yang terus saya tumbuhkan dalam kehidupan hari demi hari. Jadi seperti tadi, dia mungkin seorang salesman, meskipun gelarnya sarjana hukum, tidak diajarkan bagaimana menjual sebuah produk atau marketing. Tetapi ketika dia menerima pekerjaan sebagai sales, dia menggali potensi diri untuk dapat mengerjakan bagiannya, pekerjaannya, profesinya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, demikian pula dalam kehidupan kita dalam pelayanan di dalam gereja. Dunia pekerjaan Allah di dalam satu tubuh Kristus. Kita menyadari bahwa gelar akademis, pendidikan kita, keahlian kita, keterampilan kita bukan faktor utama agar pelayanan kita dapat berhasil. Tapi kesungguhan hati kita mengasihi Tuhan. Kesungguhan hati kita untuk mempersembahkan diri kita, tubuh kita kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan yang kedua, Tuhan Allah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani kepada setiap anak-anak Allah. Setiap kita masing-masing itu memiliki karunia yang berbeda. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita semua adalah satu tubuh Kristus. Diikat dalam satu tubuh Kristus, dan setiap kita orang percaya adalah anggota tubuhnya. Jadi bisa bermacam-macam, bisa berbeda satu dengan yang lain. Dan ketika kita mengerjakan karunia rohani kita dengan sungguh-sungguh, maka Allah ingin ada satu pertumbuhan di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Memang di dalam posisi-posisi tertentu mungkin membutuhkan gelar akademis, pendidikan tertentu. Tetapi dalam pelayanan Tuhan, ketika kita mengambil satu bagian pekerjaan Allah, pelayanan di dalam jemaat Tuhan, di dalam satu tubuh Kristus, maka yang pertama adalah kesungguhan hati kita mengasihi Tuhan dan melayaninya dengan setulus hati. Bahkan dikatakan hati yang ikhlas, yang tulus, yang tidak mengharapkan imbalan,
selain kemuliaan Tuhan dan kebaikan saudara-saudara seiman. Dan yang kedua, Tuhan berikan kepada kita masing-masing karunia dalam satu tubuh Kristus. Di dalam ayat yang ke-6 hingga ke-8 di sana diuraikan beberapa karunia-karunia yang Tuhan Allah berikan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya untuk melayani satu dengan yang lain. Memberi diri satu dengan yang lain. Sehingga tubuh Kristus itu bertumbuh dan berkembang. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang. Ketika setiap anggota tubuh Kristus itu bekerja bersama-sama. Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang talenta mengingatkan pada kita semua bahwa setiap orang percaya, setiap murid Kristus, setiap hamba Tuhan, hamba Kristus, semua orang percaya dikaruniakan sebuah talenta. Dan talenta itu terus akan dikembangkan, digunakan dalam kehidupan pelayanan kita, sehingga Tuhan akan berikan karunia demi karunia. Tuhan tambahkan karunia rohani yang baru dan karunia rohani yang baru ketika kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi ketika kita tidak menggunakan karunia rohani, talenta yang kita miliki, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, akan diambil daripada kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara, sobat messenger, mari kita mengetahui, menemukan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bermanfaat bagi saudara-saudara seiman kita, bagi jemaat gereja di mana kita beribadah. Karena kita mau saling berbagi satu dengan yang lain tanpa mengharapkan keuntungan, tetapi kebaikan demi kebaikan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Bapak Ibu, saudara sobat messenger, inilah pelayanan pekerjaan Tuhan di mana setiap kita dapat mengambil bagian di dalamnya menurut karunia rohani yang diberikan kepada kita masing-masing. Acap kali kita lebih tergoda untuk melihat, wah, yang di depan itu loh, yang kelihatannya hebat dan baik. Kita melupakan ada orang-orang yang mendukung di belakangnya, yang mempersiapkan, bahkan yang menolong sehingga ibadah itu dapat berjalan dengan baik. Sehingga orang-orang yang ada di mimbar itu dapat melayani dengan baik. Karena ada orang-orang, saudara-saudara seiman yang mengambil bagian di dalamnya. Dalam uraian berbagai karunia yang ada, kita dapat melihat semua itu saling melengkapi. Semua itu saling menyempurnakan. Mari kita temukan karunia rohani kita. Dan kita mau bertumbuh di dalamnya. Karena kita percaya ketika Tuhan percayakan sebuah pelayanan kepada kita, Tuhan akan mencukupkan kita, memampukan kita dengan karunia rohani kepada kita. Jadi janganlah kita dengan mudah menolak, saya tidak bisa. Tetapi ketika kita mengucapkan, ya, saya bersedia, kita berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menolong kita.
diberikan karunia rohani untuk memperlengkapi saudara-saudara seiman kita yang lain. Mungkin dalam pelayanan pertama kita tidaklah sempurna, tapi sekali lagi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itulah yang menjadi dasar pelayanan kita kepada Tuhan dan memberi manfaat kepada banyak orang. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan, Tuhan Yesus perlengkapi kita dengan karunia rohani yang sungguh-sungguh mempermuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karya keselamatan di atas kayu salib, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus membuat setiap kami, para pengikut-Mu, memperoleh satu kehidupan yang baru. Bahkan kami dipanggil untuk mengambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, khususnya di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kami semua adalah satu tubuh Kristus dan masing-masing kami adalah anggota tubuh Kristus. Setiap kami dianugerahkan karunia rohani yang berbeda satu dengan yang lain, dan kami dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia rohani untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan membawa pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Berkati kami semua, sobat messenger, dalam kami berjemaat, beribadah di sebuah gereja. Kami setia untuk bertumbuh di dalamnya dalam berbagai rupa-rupa tantangan. Sungguh kami tidak menjadi undur. Ketika kami dipercaya sebuah pelayanan, kami mengerjakannya dengan sepenuh hati kami, karena kami mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Bahkan kami dikaruniai karunia rohani yang memampukan kami menjalankan pelayanan, bukan karena kehebatan kami, keahlian kami, pengetahuan dan pendidikan kami, tapi sungguh semata-mata Tuhan Allah yang memampukan kami. Berdoa untuk setiap kami sobat messenger, di dalam kami berjemaat dalam sebuah gereja dimanapun Tuhan tempatkan kami, lebih khususnya untuk jemaat GKM Kenari. Sungguh kami rindu Tuhan ajar kami mengenal karunia rohani yang dilimpahkan kepada kami, dan kami boleh mengambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan di gereja di mana kami bertumbuh dan Tuhan tempatkan. Kami rindu dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan membawa pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Berkati setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat, sungguh Tuhan Yesus akan menghiburkan kami, berikan kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi berbagai rupa-rupa pergumulan ini. Kami sanggup melaluinya, karena Tuhan Yesus yang beserta dengan kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami ada. Sungguh Engkau berkati setiap jemaat dengan karunia rohani yang mau mengambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan yang ada. Dengan sungguh-sungguh kami melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami berbagi kasih kepada saudara-saudara kami, orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, sehingga gereja Tuhan terus bertumbuh, semakin hari mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja dan jemaat, kami bersatu hati untuk mengambil rupa-rupa pelayanan yang
ada dalam gereja. Dan itu semua kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan dan mengerjakan pelayanan sesuai dengan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, hingga gereja Tuhan terus bertumbuh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintahan yang ada, mereka dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik, berbagai rupa-rupa proyek dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dan setiap kebijakan yang diambil itu mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Tuhan berkati untuk aparat keamanan, TNI, Polri dapat bersahati untuk mendatangkan kedamaian, keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Kami tetap berdaulat dan masyarakat kami yang begitu beragam, kami dapat hidup dengan rukun dan damai, dan kami boleh mengerjakan bagian kami sebagai warga negara yang memperlihatkan nama Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengembangkan karunia rohani bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, mari kita sebagai jemaat Tuhan, satu anggota tubuh Kristus, menemukan karunia rohani yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan segenap hati kita, karena kasih kita kepada Kristus, dan ditopang dengan karunia rohani yang diberikan kepada kita bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.